Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah bersama kami dalam ibadah Minggu 10 Mei 2020 di GKJ Brayat Kinasih. Kiranya kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melewati waktu-waktu ini. Pada ibadah kali ini, kami akan mengucapkan selamat kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ke depan dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah waktu ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dalam setiap keadaan, Dia senantiasa ada bersama kita. Kerinduan hatinya adalah supaya kita datang kepadanya dan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita pujikan jadi sepertimu. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tema ibadah di minggu ini adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang layak kita agungkan. Dengan penuh syukur, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ 7 baitnya yang pertama, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Dia memberikan matahari untuk menyinari seluruh bumi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk berkarya. Kita akan memujikan Kidung Jemaat 322, baitnya yang pertama dan keempat, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang, dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerja yang buat, kepunyaannya dengan rendah hati, hendak ku hormati yang Maha Esa. Marilah kita datang pada Tuhan dalam penyesalan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mencoba mengingat para martir yang nyata ada dalam kitab suci. Mereka yang bersedia mati untuk iman kepadamu. Ampunkanlah kami kalau dalam kehidupan kami ada banyak hal yang membuat kami kompromi atas iman jika berhadapan dengan kesenangan duniawi, berhadapan dengan kenyamanan yang ada dalam hidup kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan, kalau ternyata kami tidak mampu menjagai sungguh-sungguh iman kami kepadamu ketika kehidupan kami mengalami tantangan yang harus kami hadapi.
Ampunkanlah kami ya Tuhan, kalau kami tidak mampu menyaksikan iman kami kepada orang lain melalui perkataan, melalui cara berpikir dan bertindak kami atas situasi. Ampunkanlah kami, kalau kami merasakan kasih dan pengampunan-Mu, tetapi kami sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Mampukanlah kami untuk menghayati semuanya ini dan kami sungguh sadar betul akan kelemahan dosa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai manusia yang penuh dosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, menyerahkan jiwa kita yang penuh cacat dan celah. Dengan penuh penyesalan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita hidup sampai hari ini. Berita anugerah dari Tuhan Allah kita ambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah mengucapkan salam damai dengan memberi salam kepada saudara di samping kanan kiri kita sambil menyanyikan lagu Heavenly Shalom Aleichem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom.
anugerah Tuhan kita dilayakkan untuk menerima hidup yang penuh pengharapan. Sebagai ungkapan syukur, marilah dengan penuh sukacita kita pujikan Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami rasakan, kami alami, dan kami hidupi dalam setiap situasi yang kami rasakan di minggu ini. Kemurahan kasih-Mu yang terus senantiasa kami lihat dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Pengharapan yang senantiasa kami tuju atas kehidupan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kami sekarang ini mau berdoa untuk kehidupan kami bergereja bersama-sama di GKJ Bratkinasi, sertai setiap pelayanan yang bisa dikerjakan di masa kami menghidupi physical distancing, kemurahan kasih-Mu yang mampukan kami dalam persekutuan, kesehatian senantiasa. Kami sekarang ini mau berdoa untuk setiap kesehatan jemaat, berkati dan sertailah. Demikian juga untuk setiap tantangan yang harus diselesaikan berkaitan dengan pekerjaan, persoalan ekonomi, keuangan, Tuhan Allah yang hadir dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dalam kemurahan kasih-Mu, yang mereka harus menghadapi setiap situasi. Demikian pula untuk pembiayaan anak-anak di jenjang studi yang lebih tinggi, Allah yang menolong dan menyertai dan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah selesai pada tahapan masa studi mereka, Allah yang memberkati supaya mereka bersungguh-sungguh untuk jenjang studi yang selanjutnya. Kami mau berdoa pula untuk pergumulan anak-anak-Mu berkaitan dengan pekerjaan, pasangan hidup, keluarga-keluarga, Tuhan Allah yang menyertai dan menolong. Kami sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam proses pemulihan kesehatan yang dibutuhkan. Kami mau berdoa untuk Bapak Pratikto, Ibu Tanti, Bapak Sudalan, Ibu Noto Sudarmo, Ibu Tati Guder, Bapak Franky John Prabu, Ibu Tanem Kamso, Bapak Trisno Hadi, Bapak Sigit Haryanto, Bapak Edi Marwanaya, Ibu Mariati, Bapak Sunarto, Adik Sevanya, Adik Krisantio Ebenhezer, Ibu Surati, kemurahan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi anak-anak-Mu, dan juga keluarga yang harus merawat mendampingi, Allah yang menolong semuanya.
dan biarlah setiap perawatan yang diterima memulihkan dan menyembuhkan. Kami sekarang ini bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati Ibu Kinanti Sundoyo, Ibu Tuti Tukiyati, Saudara Belvia Adelaida Maitianti, Ibu Suprihatin Ngatijo, Bapak Soeharto, Saudara Samuel Fredrik Debur, Saudari Erika Chandra Damayanti, Saudara Narendra Arta Jana Darusman, Ibu Indra Wiratno, juga Bapak Suwardi, Ibu Merina Diah Herawati, Ibu Sri Hardiani Setyonugroho, Bapak Gunawan Trihantoro. Kemurahan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi hamba-hamba-Mu dan juga teman-teman kami, saudara kami yang berulang tahun, Adik Roberto Kisamiu, Adik Rido Kisamiu, Daud Kisamiu, dan juga Aris Kisamiu. Kemurahan kasih-Mu dalam sukacita keluarga hamba-Mu ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami juga Tuhan sekarang ini mohon kemurahan kasih-Mu juga untuk kehidupan kami bersama-sama. Gereja-gereja sesinode GKJ di dalam rancangan untuk ibadah bersama tanggal 21 Mei, seluruh jemaat sesinode GKJ akan bersekutu melalui ibadah online, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mampukanlah kami menyatukan hati dalam persekutuan dengan seluruh jemaat-Mu, dan mampukanlah kami juga menjadi satu di dalam panggilan pelayanan bersama-sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Lembaga-lembaga milik Sinode GKJ, Yakum yang melayani di bidang kesehatan, pendidikan yang terus senantiasa dikerjakan oleh banyak lembaga. Kemurahan kasih-Mu yang Tuhan limpahkan pula untuk sekolah-sekolah Bobkri di dalam panggilan pelayanan pendidikan yang memerdekakan, dan juga pendidikan yang membuat orang semakin tumbuh di dalam kedewasaan hidup dalam pengenalan akan kasih-Mu. Kami juga Tuhan sekarang ini mau berdoa pula untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Senantiasa kami terus berdoa untuk proses penanganan COVID-19 ini dan setiap kesadaran baru yang kami hidupi sebagai warga negara. Mampukanlah kami menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan orang lain dengan setiap perilaku sehat yang harus kami hidupi. Dan kami mau serahkan juga Tuhan untuk setiap pengelolaan tantangan yang ada. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segala permohonan yang kami naikkan di dalam hati kami masing-masing. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hidupku di altar-Mu.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau memberkati pikiran hati kami semua, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 sampai yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 sampai yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan akan kita baca dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-15 dan 16. Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Kita akan membaca secara litani, jemaat Tuhan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Aman dalam tangan Tuhan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya usulkan dari bacaan kita di minggu ini. Yang pertama, kita akan fokus pada ayat yang ke-6. Dikatakan dalam firman itu, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada bagian ini yang saya usulkan adalah kesadaran penuh bahwa kita tidaklah mengerti keseluruhan akan realitas Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada seorang pun yang mengenal Allah yang besar itu. Dan Yesus memberikan jalan untuk mengenal akan Allah itu. Ini terlalu besar ya konsepnya. Saya membahasakan dengan bahasa saya sebagai manusia. Kira-kira siapa orang yang paling mengenal saya? Oke, mungkin pasangan, istri saya. Siapa lagi? Orang tua, itu mungkin mengenal saya. Siapa lagi? Sahabat terdekat saya, dia mengenal saya. Pertanyaannya, apakah istri saya mengenal 100% saya? Apakah orang tua saya mengenal sesuai dengan seluruh keadaan saya?
Apakah sahabat saya mengenal seluruhnya atas hidup saya? Jawabannya pasti dikatakan tidak. Dari mana mereka mengenal saya? Dari mana orang itu mengenal saya? Dari mana? Mungkin dari perkataan saya. Misalkan saya tidak suka masakannya begini. Saya ngomong saya tidak suka yang ini. Saya tidak suka ini. Saya senangnya ini. Saya tidak bisa minum ini. Saya senang yang hangat. Dari mana? Dari perkataan saya. Orang mengenal saya. Atau dari apa? Ekspresi. Saya disuguhi minuman dingin. Saya minum itu. Terus ditanya, bagaimana enak Pak? Saya ngomong enak, tapi ekspresi saya menggambarkan tidak enak. Kira-kira yang dikenal apa? Enggak enaknya. Saya enggak terlalu tertarik dengan minuman dingin. Artinya, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang akan mengenal saya melalui sarana perkataan yang saya ucapkan, melalui ekspresi yang saya perlihatkan dan dikenal orang. Tetapi itulah cara, walaupun tidak sempurna, untuk mengenal saya. Gambaran ini yang saya usulkan dan saya hayati di dalam saya menghayati relasi saya dengan Dia. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa, mengenal Tuhan dalam keseluruhannya. Dari mana dikenalnya? Dari sabdanya. Dari sabda yang diucapkan Tuhan itulah kita mengenal. Sabda dalam teks Injil Yohanes pada bagian pasal pertama. Sang sabda itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dari situlah kita mengenal akan Tuhan yang tidak kelihatan, yang transenden itu. Dari sabda yang menjadi manusialah kita masuk untuk mengerti Bapa. Maka dalam teks dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sabda menjadi cara kita mengenal realitas Bapa, Tuhan yang besar itu. Sehingga dengan melihat ekspresi Yesus, dengan mendengar perkataan Yesus, dengan mengerti sabda Yesus, maka kita sedang memasuki jalan mendekati kebenaran untuk mengenal Tuhan itu. Contohnya, ketika Yesus ketemu dengan orang yang berzina, Tuhan mengatakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi mengenal Bapa, mengenal Tuhan dari perkataan Yesus. Berarti kalau saya ingin tahu hatinya Bapa, bahwa Bapa itu adalah Tuhan yang memberikan kesempatan untuk pembaharuan hidup. Bapa adalah Bapa yang memberikan harapan kedua ketiga atas setiap orang yang mengalami dosa. Jadi sikap saya ketika saya percaya sebagai manusia kepada Bapa itu, kepada Yesus itu, maka ini jalan hidup yang saya tempuh, bahwa saya adalah orang yang berperilaku, bersikap bahwa setiap keadaan yang dosa selalu ada harapan pemulihan, ada harapan untuk kehidupan yang lain yang lebih besar. Di sisi yang lain, ketika Yesus marah-marah di bait Allah, menjungkir balikkan seluruh dagangan yang ada pada waktu itu. Bukan karena waktu itu ada pandemi ya, tetapi Yesus ingin mengatakan kekudusan Tuhan tidak boleh dilakukan atau diperlakukan dengan cara yang sembarangan. Berarti kalau saya ingin mengenal hati Bapa, saya mengenal bahwa Tuhan tidak mau kekudusannya dipermainkan. Perilaku yang seenak-enaknya saja di dalam hidup dan menyepelekan kekudusan Allah. Jadi itulah cara kita untuk mengenal
Tuhan yang tidak kelihatan. Dari mana? Dari perkataan, dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Sang Sabda yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita percaya dan melakukan itu, pasti kita akan ketemu dengan hidup. Pasti akan ketemu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita nangkep firman Tuhan, menangkap perkataan Yesus, melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti ketemu dengan hidup. Apapun itu. Saya cuma kasih 2 contoh tadi itu. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Tuhan untuk bisa cek itu dalam kebenaran firman Tuhan. Hal kedua adalah bicara dari teks kita adalah soal rumah Bapa. Aku pergi menyediakan rumah bagimu. Aku pergi supaya kamu akan tinggal bersama dengan aku di rumah Bapa. Kesatuan antara Yesus, Bapa, Roh Kudus selalu senantiasa jadi satu kesatuan yang utuh. Dan bahkan dalam bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 tadi, ketika Stefanus itu dirajam batu supaya dia mengingkari Yesus, dia berhadapan dengan kematian, dilempari batu, dia menengadah ke atas dan dia melihat pemandangan ketika Yesus di dalam kemuliaannya di surga. Dan dia mengatakan, Tuhan terimalah aku dalam kemuliaan itu. Jadi dia mengalami siksaan dunia, penderitaan di dunia, tapi hati dan pikirannya sedang melihat kemuliaan rumah Bapa itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengusulkan pertanyaannya gini. Rumah Bapa itu surga. Jadi rumah kita itu surga. Pertanyaannya adalah, terus dunia ini kita sebut apa? Bisa disebut rumah enggak? Kalau kita nyebut rumah Bapa itu sama dengan surga, terus dunia kita sebut apa? Kalau menggunakan istilah yang dipakai oleh Paulus, dunia dan tubuh kita ini seperti kemah yang ada waktunya selesai dan dibongkar dan kita masuki rumah itu. Kalau kita menggunakan terminologi yang lain, penghayatan tentang tanah perjanjian, bahwa tanah perjanjian itu adalah surga itu, berarti yang sekarang ini adalah tanah bukan perjanjian. Bisa tanah pembuangan, bisa tanah penjajahan dan sebagainya. Kalau begitu dunia ini apa? Dunia jangan-jangan ini bukan tanah perjanjian tetapi ini tanah perbudakan gitu. Atau ini adalah tempat pembuangan gitu. Oke, kita mau pakai istilah yang mana? Serah. Dan semuanya punya maknanya. Dan semuanya penting. Misalkan kita menggunakan bahwa ini adalah kemah. Selama kita ada di kemah ini, kita ngapain? Ya buat kemah yang nyaman. Buat kemah yang bisa menopang hidup di saat kita ada dalam kemah itu. Kita akan pelihara kemah itu dengan baik, kita akan pelihara lingkungan kemah itu dengan baik, kita akan pelihara relasi dengan orang lain dalam kemah besar ini dengan baik. Kalau kita mengatakan, oh ini adalah tempat pembuangan dan penjajahan, ingat Tuhan pernah mengatakan kepada umatnya, usahakanlah kesejahteraan negeri itu, dimanapun kamu berada di tempat aku membuang kamu. Bahkan tidak boleh membenci kalaupun kita menganggap ini sebagai tempat yang menyiksa. Tapi mengusahakan kebaikannya. Mengusahakan kesejahteraannya. Itu bersaksi dengan sungguh-sungguh. Tadi 1 kemah, kedua tanah perjanjian, apalagi? Kalau yang ketiga, saya mendasarkan kepada firman yang mengatakan bahwa Tuhan bertahta di alam semesta. Tuhan bertahta dalam bulatan bumi. Dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa dunia ini juga adalah rumah milik Tuhan. Rumah bersama
yang harus kita pelihara. Disitulah kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? Yesus adalah jalan. Apapun yang kita hayati tentang Yesus, jalani itu dan kita akan ketemu dengan kehidupan. Dan setiap sahabat yang dikasih Tuhan bisa satu tapi kuat banget. Satu tapi kuat banget dari Yesus Kristus. Itu yang membuat Stefanus bisa mengatakan. Ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 7 tadi. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia persis seperti yang Yesus katakan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Stefanus mengatakan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia menemukan hidup walaupun tubuhnya mengalami kematian. Dia menemukan hidup dalam menghadapi tantangan apapun. Dia damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang merajam batu mungkin malah enggak damai sejahtera. Dia yang disiksa, dia yang difitnah, dia yang dihancurkan, dia yang merasakan hidup dan damai sejahtera itu. Itu bisa kita hayati. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di saat kita memilih jalan Yesus Kristus, mengimaninya dan menghayati dan melakukannya, itu jaminan hidup. Mau sekarang, mau besok, mau kapanpun. Kehidupan damai sejahtera itu pasti kita rasakan. Tuhan memberkati. Saat teduh buat kita. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami hayati di minggu ini. Ketika Engkau mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan kami berada dalam jalan itu, pengenalan akan Engkau melalui sang sabda, sabdamu yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah jalan kami menemui. Di sanalah kami akan menghidupi setiap nilai dan kami akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Mau sekarang, mau kapan, mau di saat kami di dunia maupun di saat kami tidak ada di dunia lagi. Hidup dan damai sejahtera itu kami kenal dan kami rasakan. Kami menserahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah.
kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah, di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kita diberi untuk bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkan melalui persembahan yang kita berikan pada Tuhan, dasar persembahan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bersama kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan NKB 133 baitnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu Kamu. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita satukan doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di tengah-tengah ibadah keluarga ini, Bapa memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bersama ini, Bapa sucikan, Bapa kuduskan, agar persembahan ini boleh berguna untuk keluhuran nama-Mu di muka bumi.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi gerejamu Brayat Kinasih yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan kemampuan kebijakan agar apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajarilah kami agar kami bisa berbagi kasih kepada sesama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, hendaklah hidup kita menjadi terang bagi sesama dimanapun kita berada. Hendaklah kita menjaga hati kita supaya tetap bersih, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita pujikan Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama dan ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Undurlah dari ibadah ini, masukilah kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa melihat Yesus sebagai jalan hidup, karena di sana kita menemukan kehidupan yang damai sejahtera, dan damai itu untuk kita dan juga untuk orang lain sebagai kesaksian kita bagi dunia ini. Terimalah penyertaannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.